Setelah kita mengembangkan peta proses bisnis, kemudian kita mengembangkan detail system. Detail system ini adalah sudah dalam tataran prosedur atau SOP. Nah, pada saat kita bikin detail system, kita harus memahami bahwa kita tidak sekedar menulis apa yang sekarang dikerjakan, tapi kita membuat sistem untuk menjadi lebih baik, lebih efektif. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menyusun detail proses. Di dalam banyak perusahaan seringkali terjadi dua ruangan, sistem versus sasaran. Jadi seperti ada dua tembok, satu tembok sistem, satu lagi tembok sasaran. Pimpinan perusahaan itu fokus di sasaran, sedangkan operasional fokus di sistem, sehingga tidak terjadi sinergi yang baik. Hal inilah yang harus kita rubah, bahwa sistem versus sasaran itu memiliki korelasi. Jadi kita harus berpikir bahwa bisnis proses adalah alat untuk mencapai sasaran. Jadi kita tidak sekedar membuat SOP, kita tidak sekedar membuat prosedur, kemudian kita menjalankan prosedur, tapi kita harus membuat bagaimana SOP kita bisa mencapai sasaran perusahaan. Jadi di dalam pengembangan SOP, kita harus memiliki korelasi antara sistem versus kinerja. Sistem yang efektif itu mampu meningkatkan kinerja atau sasaran organisasi. Kemudian ketika sasaran tidak tercapai, kita bisa melakukan perbaikan terhadap sistem sehingga proses PDCA-nya berjalan dengan baik. Sistem diimprove ya, sehingga perusahaan dari waktu ke waktu menjadi semakin efektif dalam mengelola bisnis proses. Jadi dalam mengembangkan detail system ada dua parameter yang harus diperhatikan. Tadi pertama, ukuran efektivitas sistem adalah kinerja. Kemudian pada saat kita membuat proses, kita harus memperhatikan skop dari proses supaya tidak terjadi tumpang tindih antar proses atau supaya tidak terjadi proses yang tidak saling bersinergi. Ada referensi yang biasa digunakan dalam menetapkan skop proses, yaitu SIPOC, Supplier, Input, Proses, Output, dan Customer. Namun kami menambahkan objektif sebagai ukuran efektivitas proses dan menambahkan risk dan mitigasi. Yuk kita lihat lebih detail mengenai skop proses. Suatu proses itu akan bisa berjalan dengan baik jika proses tersebut mendapatkan input yang baik. Jika inputnya tidak baik, maka prosesnya akan bermasalah. Sebagai contoh, proses pembelian. Jika inputnya spesifikasi barang yang ingin dibeli tidak jelas, maka prosesnya akan bermasalah. Atau misalnya permintaannya mendadak terus, maka proses akan bermasalah. Oleh karena itulah kita harus memahami apa input dari suatu proses. Kemudian kita juga perlu memahami inputnya itu didapat dari siapa, didapat dari proses apa, sehingga proses bisa berjalan dengan baik. Proses akan menghasilkan suatu output, misalnya tadi pembelian akan menghasilkan output barang atau jasa. Output yang dihasilkan oleh proses harus kita tetapkan ukurannya, ukuran keberhasilannya, sehingga outputnya itu bisa membantu next proses untuk berjalan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, kita perlu memahami siapa customer kita dan customer memerlukan output seperti apa, sehingga proses bisa membantu menghasilkan output sesuai keinginan customer. Inilah yang dimaksud dengan SIPOC, Supplier, Input, Proses, Output, Customer. Namun, kami menambahkan ukuran lain daripada proses, yaitu proses tersebut harus mencapai objektif sebagai tolak ukur keberhasilan proses. Misalnya, pembelian objektifnya adalah mendapatkan supplier yang mampu mengirim produk tepat waktu, kualitas baik, dan harga yang kompetitif. Ketika objektifnya tidak tercapai, maka kita perlu melihat apa kelemahan dari proses. Bisa saja kelemahan proses
berasal dari input yang tidak baik, pembelian yang terlambat, pembelian yang urgent, akibatnya prosesnya jadi bermasalah, atau bisa saja terjadi problem di prosesnya. Misalkan proses seleksinya yang kurang baik dan sebagainya. Itulah sebabnya saya menambahkan objektif sebagai ukuran efektivitas proses. Kemudian, kita mengharapkan proses mampu menghasilkan output sesuai objektif yang diharapkan. Namun, kita tahu di dalam perjalanan itu ada risiko-risiko yang mungkin terjadi yang bisa mengakibatkan objektifnya tidak tercapai. Oleh karena itulah kita harus mengidentifikasi risiko apa yang ada di dalam proses. Misalnya, risiko kita mendapatkan supplier yang secara record bagus tapi aktualnya tidak baik. Kita memiliki risiko terjadi markup harga yang dilakukan oleh sekelompok orang dan sebagainya. Itulah risiko-risiko yang perlu kita identifikasi di dalam proses. Kemudian kita menetapkan mitigasinya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari risiko tersebut. Oleh karena itulah kami menambahkan risiko dan mitigasi di dalam SIPOK, sehingga kita bisa membuat proses yang bersifat pencegahan. Risiko yang kita identifikasi di proses, kemudian kita tetapkan mitigasinya. Mitigasi itu kemudian di-embedded di dalam prosedur atau SOP, sehingga SOP kita sudah mengakomodir resiko dan diharapkan proses tersebut bisa mencapai objektif yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah SIPOK kami perluas menjadi supplier, input, proses, output, customer, plus objektif, risiko, dan mitigasi. Dan ditambahkan referensi yang diadopsi untuk proses ini. Itulah makanya kita sebut dengan istilah si pocor. Sebelum kita develop detail proses, detail system, kita pertama-tama mengidentifikasi si pocornya dulu. Nah, dengan adanya si pocor, departemen atau fungsi yang terkait itu bisa membuat proses yang efektif dan efisien. Jadi dua hal ini adalah hal penting dalam mengembangkan detail system. Tadi bahwa ukuran efektivitas sistem bukan adanya SOP, adanya bisnis proses, tapi bisnis proses yang support terhadap kinerja. Kemudian kedua, kita tetapkan dulu scope-nya sebelum kita develop detail system yang dikenal dengan istilah si pocor. Kalau secara umum orang mengenalnya SIPOK, namun oleh kami ditambahkan OR, objektif, risk mitigasi, dan reference.